Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pasar di Grobogan, Jawa Tengah. Bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan 20 kios. Dua puluh kios di pasar tradisional Desa Gatak, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api berasal dari salah satu kios saat seorang pedagang tengah menyalakan kompor. Angin yang kencang membuat api menyambar tumpukan sampah yang berdekatan dengan bensin. Akibatnya 20 kios ludes terbakar. Nggak tahu apinya dari mana, Pak, tapi itu dari sebelah, kan ketegangan gede toh, berarti nggak tahu dari mana. Pokoknya udah buluk aja. Ada ledakan? Ada ledakan. Bangunan kios yang terbuat dari bahan kayu membuat api cepat merambat. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan proyek galian kabel optik yang kerap menimbulkan kemacetan dan jalan rusak. Lurah dan camat langsung jadi sasaran karena memberikan izin galian tersebut. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serempangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Tri Adianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak memperdulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tanpa izin. Rekomnya? Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak di... Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya kan udah bilang, ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di Kota Bekasi. Lagi. Ini apa nih? Penggalian apa nih? Penggalian kabel, Pak. Nih kayak gini benerin apa enggak? Saya sendiri. Oh, warga yang benerin. Jadi ini saksinya kenapa hari ini kita ketat betul terkait dengan kerja-kerja penggalian. Karena kerjanya kayak gini, bebannya ke masyarakat. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Terganggu nggak Bang dengan banyak galian? Soalnya ada juga dari murid juga ada yang hampir juga Jatuh. Terus buat akses buat motor balik juga agak susah. Meski sudah disidak langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Pengendara terjatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir galian, di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara.
Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian, meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa masih memutar, jangan jauh. Di sini sehari ini ada berapa pemotor yang kecebur? Dua motor sih, tapi yang keduanya saya nggak tahu, nggak ngelihat. Yang keduanya saya nggak ngelihat keceburnya. Oh, tapi ada juga. Nah ada kan suami istri tuh yang rumahnya yang pintu biru itu tuh. Oh, itu suami istri. Iya. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Pemirsa, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, berinisial TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan KDRT saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya, bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan TR, ibu tiri korban, atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Syafei, yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi, anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya, kan gitu. Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahan
tahlil, ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial begitu. Kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Hanya karena mematikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor dianiaya oleh majikannya hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Polisi langsung menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim KPPU Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mapolres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat,